Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 26 Februari 2022. Kuasa doa orang yang benar. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 20 dan Injil Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di saat-saat pandemi ini saudara, apalagi di saat-saat awal pandemi, banyak sekali dari rekan-rekan kita yang terpapar saudara. Bahkan ada yang mendahului kita menghadap Allah Bapa. Mungkin saja rekan kita itu satu di dalam komunitas, tetangga kita, satu karyawan bersama kita di satu perusahaan. Atau saudara mungkin juga di dalam keluarga kita saudara. Melihat itu semua, bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita melihat semuanya ini? Hanya cukup dengan perkataan kasihan? Atau saudaraku yang terkasih, bacaan pertama hari ini Rasul Yakobus dalam suratnya mau mengingatkan kepada kita bagaimana selayaknya hidup kita di dalam komunitas, di dalam bermasyarakat, menggereja, dan di dalam persekutuan saudara. Dalam hidup persekutuan, komunitas, tak cukup kita kasihan tanpa reaksi dari dalam diri kita. Disampaikan oleh Yakobus, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih, Rasul Yakobus menasehati dan mengingatkan kita supaya kalau ada seseorang di antara kita saudara yang sedang menderita, baiklah kita mendoakannya. Baiklah ia berdoa memohon pertolongan kepada Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila ada seseorang yang bergembira, hendaklah kita juga menyanyi dan memuji bersama-sama untuk memuji Tuhan Allah kita. Yakobus juga mengingatkan saudara-saudara, apabila ada seseorang di antara kita sedang sakit, hendaklah ia memanggil para penatua jemaat. Hendaklah ia meminta hamba-hamba Tuhan untuk mendoakannya, supaya mereka mengoleskannya dengan minyak dalam nama Yesus Kristus. Supaya dokter Maha Agung kita dengan berbagai mukjizatnya yang dahsyat, ajaib dan sungguh berkuasa akan segera menyembuhkan orang yang sakit itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, adakah kita dalam satu komunitas hidup menggereja dan adanya saling memperhatikan, mau berdoa bagi yang menderita, yang sakit didoakan? Tentunya di sini saudara-saudara harus ada keterbukaan dari setiap anggota komunitas itu sendiri, agar yang lain tahu apa yang terjadi dan dapat didoakan. Rasul Yakobus meyakinkan kita bahwa doa yang lahir dari iman yang teguh kepadanya akan menyelamatkan orang sakit. Doa yang lahir dari hati yang tulus dan iman yang besar akan menyembuhkan dan menyehatkan orang sakit. Percayalah saudara, imanilah bahwa doa yang lahir dari iman yang teguh akan menyelamatkan orang sakit, bahwa Tuhan akan membangunkan dia pada waktunya. Dan apabila ia adalah seorang berdosa saudara-saudara, hendaklah ia segera mengaku dan memohon pengampunan dosa kepadanya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saudara, dia berkuasa mengampuni dan menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepada dia. Agar doa
kita sungguh besar kuasanya, maka kita yang mendoakan juga yang didoakan harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus dan mengakui segala dosa-dosa kita, saudara. Kata Yakobus, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Yakobus 5 ayat 16. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita untuk dapat memperhatikan sesama kita di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam persekutuan kita, saudara. Berdoa untuk mereka yang dalam kesusahan. Selain itu juga Rasul Yakobus mengajarkan agar kita mengingatkan orang-orang di antara kita, saudara. Dan di antara saudara-saudara kita yang jalan hidupnya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Hendaknya kita menasehatinya agar berbalik kembali kepada Tuhan. Supaya seseorang yang menyimpang jalan hidup itu kembali kepada Tuhan. Jika di antara kita ada seseorang yang dapat membuat dia berbalik, saudara, maka ia sudah menyelamatkan jiwa. Maka ia sudah menyelamatkan orang yang tersesat itu dari hukuman dosa dan maut, saudara. Maka ia sudah menyelamatkan jiwa untuk hidup bersama Tuhan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberi tugas sebagai pelayan-pelayannya, hendaknya hidup kita selalu dalam kebenarannya dan mempertahankan kekudusan hidup kita, sehingga kita dapat menjalani semuanya dengan benar dan dapat menarik jiwa-jiwa dalam kesesatan. Berbahagialah kita yang berdoa dengan iman yang teguh dan dengan hati yang tulus kepadanya, karena doa orang benar akan menyembuhkan orang sakit. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!